Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus dan pemirsa WMB TV dimanapun berada. Alhamdulillah di siang yang sangat cerah ini kita bersama Bapak Effendi. Alhamdulillah ya, betul. Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Nah, di momen Pilat UMB yang ke-34 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, insya Allah kita akan mengadakan salah satu perlombaan, yakni lomba nasi jambar kunyit. Dan ini adalah salah satu lomba yang sesungguhnya diadakan untuk bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan lokal kita atau kekayaan lokal kita soal nasi jambar kunyit ini. Jambar nasi kunyit. Jambar nasi kunyit ini. Dan mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita perbincangkan. Terutama kita pahami bahwa stereotip tentang nasi jambar kunyit ini biasanya adalah berhubungan dengan denda atau sesuatu yang mungkin pelanggaran. Nah, ini kita akan kupas lebih dalam dengan Bapak Effendi. Pak Effendi, sehat kabarnya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat Ya, walafiat. mungkin kita mulai dari penyebutan Pak. Ini yang penyebutan yang paling benar itu nasi jambar kunyit atau nasi jambar atau apa Pak? Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang bisa menonton TV-nya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat milad yang ke-34 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, universitas yang the best di Provinsi Bengkulu. Dan saya sangat senang sekali karena adalah saya bagian daripada Muhammadiyah dan bagian daripada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya diajak Mas Soleh ini berbincang-bincang kapasitas sebagai ketua adat untuk membicarakan ada suatu makanan atau panganan. Wah, yang paling menarik dan tentunya bagi masyarakat Bengkulu dapat dikatakan ini adalah yang cukup sakral dalam simbol adat. Nah, dalam simbol adat itu ada dua hal. Yang pertama tadi ada cerano, tempat sirih. Yang kedua ada lagi yang namanya jambar nasi kunyit. Jadi kita berbalik bahwa namanya panggilannya atau ucapannya masyarakat Bengkulu itu adalah jambar nasi kunyit. Jambar itu adalah hidangan, nasi kunyit itu pastilah di ujungnya itu nasi kunyit panggang ayam. Wah, pada saat sekarang ini lapar juga mendengarnya. Iya. Jambar nasi kunyit yang benar ya. Okay. Nah, stereotipnya kalau kita ngomongin jambar nasi kunyit ini kan pelanggaran ini. Betul. Pak Effendi ya. Tapi sebenarnya apa yunnya? Itu yang dulu yang harus dikupas. Gitu. Jadi kira-kira tahun 2010 pada saat di kota kita melakukan sejenis perlombaan. Apakah namanya perlombaan atau festival cara menyajikan nasi kunyit panggang ayam. Ulang tahun kota waktu itu. Dan memang terdapat polemik. Ada sebagian orang mempersepsikan bahwa nasi kunyit itu adalah akan disajikan dan dikeluarkan pada saat-saat adanya orang terdenda. Terhukum. Jadi seolah-olah dia adalah benda adat atau simbol adat pada saat orang mendapat salah atau sidang adat saja. Padahal di masyarakat Bengkulu itu paling tidak ada 11 peruntukan daripada jambar nasi kunyit. Yang saya sebutkan saja misalnya pada saat ada sidang adat, pada saat adanya pengantin akad nikah, pengantin bercampur, kemudian pengantin berdabung. Berdabung itu adalah merapikan gigi kan oleh induk inangnya. Kemudian ada lagi misalnya denda. Pada saat orang sidang adat dan kena denda adat, itu salah satunya nasi kunyit. Jadi terjambarlah sejambar misalnya atau 2 jambar ya kan. Kemudian juga orang selamatan. Wah, Badan Musyawarah Adat Kota dan waktu itu saya di kota, kita sudah mengungkapkan kepada masyarakat, membuat buku pedoman bahwa jambar nasi kunyit ini boleh untuk selamatan. Selamatan apa saja.
ulang tahun instansi. Ya seperti sekarang, Milad UMB yang ke-34. Nah, saya bersyukur betul kalau kata orang Bengkulu naik bendi ke Tanah Patah, singgahlah sejenak atau putarlah haluan itu ke Pintu Batu. Ya kalau bukan kita yang menjaga adat ini, ya siapa lagi? Pasti kita bersama. Dan saya berterima kasih Universitas Muhammadiyah. Wah, ingin bagaimana adat istiadat ini, terutama jambar nasi kunyit ini, ya diketahui oleh masyarakat khalayak ramai, calon mahasiswa atau mahasiswa kita yang sudah ada. Betul. Karena apa? Kita tahu krisis yang terjadi saat ini adalah krisis menyangkut masalah moral-moral agama. Itu tanggung jawab kita bersama, termasuk UMB sebagai lembaga universitas yang mengemban Muhammadiyah. Dan tentu nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal itulah adat istiadat. Nah, saya berterima kasih banyak. Jadi paling tidak ada 15, ada 11. Misalnya kita mau menurunkan biduk atau perahu. Atau mungkin saja, Mas Soleh, ada anaknya ulang tahun atau ulang tahun Kapolda. Boleh ya? Oh, saya sangat berterima kasih sekali. Berarti hari ini saya memberikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang akan melakukan atau yang melaksanakan festival atau lomba nasi kunyit. Wah, ini heboh ini. Saya akan datang nih karena nanti bisa makan nasi kunyit saya. Oke, jadi stereotip yang berkembang di masyarakat itu salah sebenarnya. Dan kita harus mengedukasi bahwa nasi jambar kunyit itu luar biasa untuk peruntukan. Nasi kunyit itu peruntukannya luar biasa. Betul. Nah, kan ini kan hubungannya dengan adat ini, Pak Fendi. Jadi kan kadang kita itu kan takut kalau melanggar adat, termasuk mungkin bagi yang instansi atau siapapun yang ingin menyelenggarakan lomba. Takutnya nanti kami mengadakan lomba kena denda pula ya. Kena denda pula melanggar juga. Sebenarnya pendekatannya seperti apa sih? Jadi begini, jambar nasi kunyit ini saya justru memproklamirkan sudah berapa tahun ini. Kalau ada saja orang yang setiap hari libur dia menjual nasi kunyit, saya beri piagam kepada dia. Wah, ini kepada UMB ya, buat surat kami akan datang dan insya Allah kita beri piagam, ini sudah mensosialisasikan. Nah, sekarang ini gimana? Nasi kunyit ini dia merupakan simbol saja bagi adat di acara-acara tertentu. Tetapi bukan hanya di acara adat saja. Itu tadi acara selamatan, menurunkan perahu, menurunkan biduk, naik rumah baru dan sebagainya itu bisa dipakai. Nah, cara menyajikan yang terpenting. Cara menyajikan yang pertama ya ini seperti ini. Apa namanya nih, Pak? Ini kita memakai dulang. Ya, memakai dulang. Ini kan bahasa Melayunya begitu ya, dulang. Kemudian dia akan ditutup dengan tudung saji. Nah, setelah tudung saji nanti dia akan diberi alas nih. Ada yang di bawah ini namanya delamak. Ini delamak benang emas atau benang mei kecil orang Gulu. Ikut delamak yang di atasnya atau yang di pucuk ini delamak kain berendo atau terawang. Nah, Pak, kenapa dia di atas? Kok kotor nanti? Enggak, ada caranya. Orang adat, orang tua-tua dulu itu bersih. Nah, kemudian ditutup dengan tudung saji. Di atas tudung saji ini ada lagi namanya sapu tangan bersegi 4. Ini yang namanya delamak untuk tutup tudung saji. Jadi inilah yang satu cara untuk menyajikan. Nah, cara yang kedua bisa saja di nampan kecil atau di pinggan piring gedang. Nah, itu disajikan di sana. Biasanya kalau orang mau selamatan, misalnya menurunkan perahu dan sebagainya, lebih baik itu yang dibawa. Itu yang dibawa, kan nggak terlampau ribet-ribet kayak gini. Betul. Itu diperbolehkan. Atau mungkin yang ketiga bisa saja dia diletakkan dalam piring besar atau nampan kecil, lalu nanti dia dibungkus. Dibungkus dengan kain atau dibungkus dengan sapu tangan besar yang berterawang putih. Nah, itulah nanti dia akan diikat. Enak bawanya. Nah, kemudian ada lagi caranya lagi, misalnya di acara pengantin bercampur.
Oh, itu biasanya nasi kunyit nanti di atasnya itu juga dipasang bunga bendera. Jadi ada 4 macam cara menyajikan dan berkreasi. Betul. Saya memperbolehkan kepada masyarakat untuk berkreasi karena adat ini tidak ajek, tetapi prinsipnya tetap. Nah, lalu apa yang disajikan di dalam ini? Ya itu yang penting itu. Ini yang penting karena perut udah lapar juga nih. Betul. Yang harus disajikan itu adalah nasi kunyit dari beras ketan, ketan putih. Itu yang dimasak dengan santan, dengan kunyit dan sebagainya. Harus beras ketan. Iya, harus beras ketan. Kalau di Jawa dia beras, kata orang Bengkulu itu padi sungguh, beras biasa. Kalau di ini ada ketan. Karena dia memiliki makna. Filosofinya ya. Filosofinya sangat tinggi. Beras itu kalau belum dimasak, belum ketemu santan, belum ketemu kunyit, pasti dia seperti beras biasa saja. Ya, dimasak juga dia berderai seperti biasa. Tapi kalau berasnya itu beras pulut, kata orang Bengkulu, dia akan menyatu, merekat. Warna kuning itu kan warna keemasan, itu kan warna raja-raja, pembesar dan sebagainya. Itu maknanya itu ya. Dan itu artinya untuk pemersatu bagi masyarakat. UMB termasuk pemersatu bagi masyarakat ini. Jadi dia pasti kalau beras itu pasti dia akan lengket. Dan itu enak sekali. Kemudian disajikan apa lagi di atasnya itu adalah ada ayam panggang. Yang paling lemak itu ayam dusun. Itu ayam kampung ya. Ayam kampung ini yang sedang lah, jangan terlampau tua, jangan pula terlampau muda. Terlampau muda kecil nggak bisa kita makan, Mas. Ayam belah 4? Enggak, Pak. Dia nggak main belah. Nggak main belah. Jadi sesudah dipotong nanti dia akan direbus sedikit, nanti dicabut bulunya, lalu kalau kata orang Bengkulu cotok, parunya ya, ujungnya itu dipotong sedikit, kemudian jari-jarinya, jari-jari ayam itu dipotong, kuku-kukunya itu, jadi dia rapi, dadanya dibelah, nanti cara penyajiannya itu tentu dimasak sedemikian rupa, dia akan diikat ke atas. Kenapa dia akan ikat di atas? Kepalanya kan nggak dibuang. Tapi kepalanya bukan seperti ular kepala kobra. Enggak, di kepalanya tetap nanti ditundukkan ke bawah. Ke arah dada tadi. Ke arah dada, dadanya terbelah. Kemudian tangannya, sayap ya. Sayapnya itu diikat di belakang seperti ini, seperti orang Allahu Akbar atau orang angkat tangan. Kakinya dilipat seperti orang duduk bersila. Jadi maknanya tinggi sekali tuh. Jadi filosofinya bahwa setinggi apapun manusia ini, pada saat dia menghadapi yang seperti itu, simbol adatnya dia harus seperti padi. Semakin lama makin merunduk. Orang yang damai tadi mempergunakan itu dia ngaku salah. Dia bukan seperti ini, seperti ular kobra. Terus dadanya dibelah. Dada dibelah itu berlapang dada kita. Kita menerima kalau nanti nasi kunyitnya untuk perdamaian, berarti kita lapang dada, menerima kelebihan dan kekurangan, kesalahan kita, hilapnya kita. Tanpa begitu. Lalu, kenapa tangannya tadi diletakkan di atas di sini? Kan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Penterjemahannya di dalam adat kita di Bengkulu ini ya gitu. Jadi seperti dia mengangkat Allahu Akbar, dan pada saat itu dia angkat tangan. Dia mengaku salah. Ini kalau untuk perdamaian kan begitu. Begitu. Lalu kakinya itu dilipat, diikat sedikit. Kalau dulu pakai tali pisang ya. Tali pisang tidak berisiko. Tali plastik pas dimasak kan berisiko ya. Betul. Tali pisang. Kalau kata orang Lembak sini ini keliting pisang itu. Diikat sedikit seperti orang duduk berselah. Begitulah di dalam majelis adat. Jadi itu filosofinya sangat tinggi sekali. Dan dia disajikan nanti, dia tertelentang, bukan tertelungkup. Makanya dia tertelentang. Kan dia bagus, kakinya sudah diikat, bersila sebagainya. Oke, itu cara kita menyajikan. Lalu bagaimana lagi? Di atas delamak putih ini nanti, itu ada daun pisang muda.
Pelapisnya. Ada daun pisang muda, kalau kata orang Bengkulu dirigi-rigi, dihias sedemikian rupa, baru diletakkan nasi kunyit. Walaupun diletakkan nasi kunyit di atasnya ini, kalau sudah ada daun pisang, dia tidak akan meleleh ke delamaknya ini. Iya, iya. Ini delamaknya mungkin sudah ada 20 tahun ini dipakai nih, tapi masih bersih, masih celing. Tuh. Karena memang cara menyajikannya itu. Karena lapisan daun daun kelapa tadi. Ada juga orang, Pak, bagaimana kalau kami takut berisiko, Pak, kami kasih plastik dulu sedikit. Silakan saja, itu kan berkreasi. Kertas minyak ya. Iya. Kemudian di atas nasi kunyit itu nanti dibuat seperti punjung. Punjung itu artinya seperti bukit kecil lah gitu. Diletakkan, baru di atasnya itu akan diletakkan ayam. Sebelum diletakkan ayam yang 1 ekor tadi, dia dikasih terlebih dahulu daun pisang. Jadi daun pisang muda lagi di atas. Baru ayamnya. Baru ayamnya. Dia tidak akan basi dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Dia tidak akan netes ke nasi kunyit. Sebab kalau dia netes langsung ke nasi kunyit kan basi, cepat. Nah, begitulah apa makna daripada pucuk pisang muda itu. Itulah adalah kemakmuran bagi masyarakat. Karena masyarakat kita dari dulu agraria, ya kan? Maka itulah simbol daripada kemakmuran. Sampai hari ini yang namanya hijau-hijau itu, itu kemakmuran tuh. Nah, kita Muhammadiyah juga gitu kan? Iya. Insya Allah. Oke Pak Pendi, kan kita harapkan sebenarnya dengan dengan penjelasan ini nantinya kan ada membangkitkan semangat kita untuk memperlombakan nasi jabar kunyit ini di setiap instansi ataupun apapun kegiatan masyarakat ini. Ya. Nah, pertanyaannya kan apa sebenarnya penilaiannya nanti, Pak? Ini kan hari ini saya. Jadi kalau orang bicara tentang lomba kuliner itu mungkin rasa pasti itu yang mungkin dinilai. Tapi sebenarnya kalau karena ini ada sentuhan adat, sebenarnya apa yang dinilai, Pak? Cukup ya. Oke. Jadi untuk penilaian itu, kalau namanya kuliner, pasti satu adalah rasa. Tapi lidah ini akan kalah cenderung juga dengan mato. Mato ini cenderung kepada yang elok. Kalau elok, cara menyaji dan sebagainya, rasanya kurang-kurang dikit lemak kalau tuh. Apalagi kalau yang tegak di belakang jagonya itu elok pula orangnya kan. Kau guyon aja. Jadi cara menyajikannya juga dinilai. Nah, kalau kita mau mengadakan perlombaan akan lebih baik dibuat seperti ini. Tapi misalkan ini kami mau ikut banyak tapi kami nggak dapat dulangnya. Oke, bisa saja nanti kita sepakat semuanya standar di atas nampan kecil. Boleh saja. Tapi dia tetap ada delamaknya di bawah, sapu tangannya lah. Supaya dia enak dilihat. Boleh bermacam-macam berendau dan sebagainya. Karena kan kalau kita mau di kampus kan heboh, per kelas saja udah berapa banyak itu nasi kunyit. Nah, nanti ini dalam rangka tentu Kampung Tengah harus diisi juga. Kadang-kadang ada yang kata orang Bengkulu itu yang ceriat. Sudah disajikan nanti dia basung bawa pulang. Kan sudah diuji, dites oleh ini tadi kan? Pengujinya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Dulu ada yang namanya, sampai kemarin juga kita lakukan perlombaan itu, ada ekor nasi kunyit. Ekor nasi kunyit? Itu, yang sering disebut orang nasi kunyit berekor. Jadi nanti selain dari ini ada juga yang dibungkus ya tergantung panitia. Misalnya 10 bungkus. Nggak usah besar-besar, kecil saja sebesar bungkus lepat itu. Tapi adalah ayamnya sedikit kan. Masuk di dalamnya itu. Nah, setelah nanti acara ya yang nonton juga kan bisa dikasih. Yang kecil-kecil tadi. Iya, ekornya dikasih. Tapi jangan kepalanya nih. Kalau kepalanya ini ya buat Pak Rektor apa gitu. Yang mana yang juara 1 ya kan? Buat saya kalau hadir sana ya. Enggak itu. Jadi penilaian tadi belum tentu soal rasa. Rasa pasti ada penilaian. Kemudian dari segi jambar itu artinya menyajikan. Nah, bagaimana menyajikan? Cantik apa enggak? Menarik apa enggak? Kan begitu. Jadi kalau misalnya dia pucat pasi saja di sana, enggak semangat juga. Padahal kalau dicoba belum tentu. Mungkin lebih enak daripada yang lain kan? Jadi
nanti penilaiannya itu agak lebih komprehensif. Silakan UMB membuat kriteria. Oh, favorit 1 cara menyajikan. Nah, favorit 1 misalnya menyajikan dan rasa. Kemudian ada lagi rasanya. Atau lagi nanti favorit kekompakan. Oh, mahasiswa itu kan perlu. Nah, nanti di Fakultas Ekonomi, baru nanti saya akan beri sejenis penghargaan lah kalau ada mahasiswa itu yang melakukan praktek di pinggir pantai nanti menjual nasi kunyit. Wah, bagus sekali. PKM ya. PKM-nya begitu. Iya. Karena sekarang ini kalau ada instansi nelpon saya, Pak Effendi pesan nasi kunyit di mana ya Pak Effendi? Yang saya tahu saya tunjuk di sana. Harganya berapa? Silakan negosiasi. Ya kalau harganya ya kira-kira 500.000 lah. Iya, satu. Iya, ayam 1 ekor dan sebagainya, upah masak. Oke, Pak Pendi. Ya. Tadi kan kalau punjung, bentuknya punjung ya. Seperti ini. Ya. Menggunung sedikit. Andai dia berbentuk berbeda itu melanggar adat nggak, Pak? Takutnya dalam perlombaan misalnya, itu kan masyarakat, waduh saya nggak bisa buat punjung nih. Terus bentuknya agak beda nih, agak lonjong atau agak apa nih. Nanti gimana secara adat? Pak? Jadi protapnya itu memang dia seperti punjung. Bagaimana caranya? Ambil saja kalau misalnya dia 1,5 liter. 1,5 liter itu lebih kurang lah secupak lah ya lah. Secupak setengah. Nah, nanti masukkan saja di dalam seperti baskom kecil, sudah dipadatkan, ditelungkupkan, bisa lah itu dia. Berbentuk punjung. Kalau orang dulu karena nggak ada saya atau tempurung nggak ada yang besar, maka dia membuat sendiri. Kalau dulu, kalau sekarang ini sudah gampang, praktis. Cetak saja. Iya. Baskom banyak sekarang ini. Berapa mau besarnya? Oke. Apa harapan ini Pak Effendi bahwa tradisi harus kita pertahankan, sementara mungkin kalau kita bicara Gen Z, ya, anak generasi milenial kan banyak tidak tahu adat, banyak tidak tahu lokal wisdom kita ini. Harapannya apa nih Pak? Inilah tugas kita dan saya berterima kasih kepada UMB yang mau melakukan perlombaan ini. Kenapa saya katakan demikian? Tugas kita bersama. Menanamkan nilai agama, kami dari adat pasti juga begitu. Adat berseni syarak berseni Allah. Kemudian menanamkan nilai-nilai lokal. Walaupun gennya sudah gen Z dan seterusnya, tetapi kita harus memperkenalkan. Karena adat itu apa? Baju dipakai jadi buruk, adat dipakai jadi baru. Begitu. Jadi dia akan selalu baru, kekinian. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan? Misalnya, Pak, kami akan tambah dikit cara menyajikan seperti ini. Boleh-boleh saja. Yang penting tidak menghilangkan protapnya yang ada. Nilai-nilainya tidak hilang. Yang saya sebutkan tadi, nilai filosofisnya tidak hilang. Kenapa dia agak tinggi, ada ayam di situ. Kan ada nilai filosofisnya juga. Tapi kalau orang kadang-kadang tanya, Pak kami potong aja, kami masak, nanti kami letakkan di pinggir-pinggiran saja. Itu bisa juga, tetapi bukan jambar nasi kunyit namanya. Panggang ayamnya itu kan yang 1 ekor. Nanti dibeli aja di pinggir ini kan bisa juga. Oke, terima kasih Pak Effendi. Sama-sama. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh masyarakat bahwa sekali lagi nasi jambar kunyit ya, nasi jambar nasi kunyit itu sebagai tradisi Bengkulu. Tugas kita sebenarnya adalah untuk melestarikannya, dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di momen milad yang ke-34 ini menginginkan satu budaya lokal ini bisa diperlombakan untuk kalangan milenial, dan hari ini mungkin nanti ada ke dosen karyawan ya. Tapi ini menjadi satu semangat dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mempertahankan dan melestarikan budaya lokal Bengkulu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, the best. Demikian sahabat kampus dan juga pemirsa UMB TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.